Ketika saya kecil, orang tua saya akan membawa saya keluar dan menunjukkan kepada saya cara luar biasa dalam merawat tanah kami untuk menghasilkan makanan yang baik. Dan dengan enggan, saya akan mengikuti mereka dan mendengarkan cerita yang mereka sampaikan. Dan nasihat mereka berkisar dari yang sangat rasional dan praktis hingga yang sangat aneh. Misalnya, kakek saya berkata, "Hei Louis, jika kamu ingin menanam tanaman umbi-umbian yang baik pada musim ini, yang harus kamu lakukan adalah menanam batu di bawah ubi jalarmu." Dan saya akan memandangnya sembari berkata, "Oke kakek, tentu, aku sangat percaya kepadamu." Dan nenek saya akan berkata, "Oke, untuk mendapatkan panen buah terbaik dari pohon yang menghasilkan buah pada musim ini, kamu bisa menanam sesuai siklus bulan. Kamu bisa membuat rencana menjelang bulan purnama dan bukan menuju bulan yang baru." Dan saya akan memandangnya sembari berkata, "Apa?" Dan ayah saya yang paling aneh, dia berkata, "Jika kamu ingin mengayak beras atau biji coklat untuk menghilangkan semua debu, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah bersiul dengan nada tertentu untuk memanfaatkan angin." Dan saya akan berkata, "Ayah, suka pengendalian udara?" "Oke, tentu saja." Jadi ketika saya tumbuh dewasa, saya bertanya kepada mereka, "Mengapa? Mengapa kita melakukan semua hal yang aneh ini? Bukan?" Dan kerabat serta keluarga saya akan mendatangi saya sembari berkata, "Louis, ini masalahnya. Kakek nenekmu itu agak gila. Jadi ini hanyalah sebuah tradisi. Kamu tidak perlu memikirkannya, tidak apa-apa." Namun, pekerjaan saya telah menempatkan saya di garis depan krisis iklim. Bekerja dengan masyarakat dan petani untuk membangun agroforestry yang tangguh dan memberikan reaksi terbaik terhadap topan super dahsyat yang kita alami. Saya mendirikan sebuah inisiatif yang disebut Proyek Kakao, yang bertujuan untuk membangun agroforestry yang tangguh dan bekerja sama dengan para petani untuk memahami bagaimana kita dapat menjaganya dari ekosistem dan lanskap kita dengan sebaik-baiknya. Dan selama bertahun-tahun, saya benar-benar mampu mewujudkan pekerjaan impian terbaik saya, yaitu membuat coklat untuk restorasi. Dan saya memiliki pekerjaan terbaik. Saya tahu, saya bisa makan coklat, berbicara dengan petani, tinggal di lahan dan memiliki kehidupan yang baik. Dan kami mencari cara untuk menggabungkan teknik pengetahuan tradisional yang praktis dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan modern, sehingga kita dapat benar-benar menyoroti solusi-solusi sederhana dan praktis yang dapat bereaksi secara efektif terhadap perubahan iklim. Selama bertahun-tahun, saya telah berlatih dengan para petani dan kami memastikan bahwa pembelajaran bersifat dua arah, di mana kami mendengarkan cerita yang mereka sampaikan, namun juga dapat mengajari mereka regenerasi. Konsepnya sangat sederhana, seperti mengembalikan lebih banyak karbon ke dalam tanah daripada yang kita ambil darinya, atau mungkin menanam tanaman yang sesuai dengan ekosistem dan bentang alam kita, dan bahkan menyebarkan kehidupan yang memperkuat hutan dan pepohonan kita. Dan saat saya berbicara dengan para petani ini, cerita-cerita gila ini mulai muncul kembali, dan saya berkata, "Oke, tunggu-tunggu, mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu di sini." Jadi bersama para petani, kami mulai mencobanya. Baiklah, mari kita tanam beberapa batu di sini dan lihat apa yang terjadi. Oke, mari kita menanam sesuai siklus bulan. Dan untuk beberapa alasan, setiap kali kami melakukan itu akan berhasil. Saat kami menanam batu di bawah ubi, rasanya lebih enak dan lebih manis. Setiap kali kami menanam sesuai siklus bulan, kami akan mendapatkan panen yang sangat lezat. Dan saya berpikir, mungkin bagaimana jika semua cerita aneh ini hanyalah semacam tinjauan sejawat selama puluhan tahun yang diturunkan dari nenek ke cucu, dari ayah ke anak perempuannya, dengan cara yang paling mereka ketahui. Dan mungkin nenek tidak segila itu. Jadi saya segera mengetahui bahwa siklus bulan sebenarnya terkait dengan aktivitas penerbangan serangga dan reproduksi yang menjadikan penyerbukan lebih baik, sehingga lebih banyak buah yang dihasilkan. Hal ini terkait dengan irigasi dan pola air. Dan saya berpikir, wow, itu keren sekali. Jadi nenek saya ada benarnya, saya yang melantur. Ternyata menanam batu di bawah tanaman umbi-umbian berarti Anda tidak hanya membuat drainase lebih baik,
tapi juga menciptakan ekosistem yang mengundang cacing dan makhluk hidup untuk hidup di bawahnya. Dan itu hanyalah pupuk alami. Jadi, ini yang luar biasa. Kakekku benar. Dan untuk bersiul meminta angin, ya saya harap saya bisa memberi Anda penjelasan ilmiahnya. Saya tidak tahu cara kerjanya, tapi setiap kali saya bertanya kepada ayah, bisakah kamu membawa saya ke lapangan dan bersiul? Angin sepoi-sepoi sepertinya selalu bertiup, dan itu hal yang ajaib. Saya bertanya-tanya, sihir apa ini? Jadi, bagaimana jika semua pengetahuan yang tidak terlihat ini sebenarnya merupakan kunci bagaimana kita dapat mengatur pengelolaan bentang alam kita dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kita dapat menciptakan ketahanan ekosistem dan hunian kita agar bereaksi lebih baik terhadap perubahan iklim? Dan semua pengetahuan ini ada di negara dan komunitas, serta tradisi dan cerita dalam keluarga kita. Dan sebagai anak muda yang bekerja di bidang lingkungan hidup, menurut saya sangat keren jika mempunyai tanggung jawab untuk mewariskan pengetahuan ini kepada generasi berikutnya, untuk mentransfer informasi ini ke zaman modern dan mampu menjelaskan alasannya. Karena mungkin solusi terhadap krisis iklim kita mungkin solusi besar berikutnya, bukan hanya satu solusi yang besar, menakjubkan, dan cemerlang. Mungkin itu ada di tanah di bawah kaki kita. Mungkin karena angin yang berhembus di udara, atau sinar matahari yang menerpa kita, atau mungkin itu ada dalam kisah-kisah gila dan liar nenek moyang kita, dan merupakan suatu kehormatan untuk kita untuk membangun sesuatu yang mewujudkan kearifan komunitas kita, keluarga kita, dan naskah kita selama bertahun-tahun. Dan sebagai anak muda yang melakukan hal tersebut, saya berpikir, wow, kita punya keajaiban yang menarik di planet kita untuk ditawarkan, dan mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan kekuatan itu dan semua ilmu sihir serta pengetahuan rahasia untuk melakukan sesuatu yang hebat dengan hal tersebut dengan cara yang berbeda, bagian dunia yang mengatur pengelolaan kita terhadap planet kita. Dengan itu, terima kasih.